PKS konsisten bahwa berdemokrasi memiliki dua peran. Ada masa berperan di dalam pemerintahan dan ada masa berperan di luar pemerintahan. PKS menjalankan itu dengan konsisten. Karena itulah ini bisa menjadi contoh. 21 tahun adalah masa yang pendek untuk usia sebuah organisasi. Masih panjang perjalanan ke depan. Mempesona ditulis hari ini itu penting, tapi mempesona ketika ditulis para sejarawan itu jauh lebih penting. Dan PKS memberikan dokumen kepada para sejarawan nanti sebagai partai yang konsisten memainkan perannya ketika berada di dalam pemerintahan, kontributif, ketika di luar pemerintahan, konstruktif. Ini adalah satu peran yang luar biasa yang dimainkan oleh PKS. Dan peringatan kali ini seperti tadi disampaikan oleh Beb Abu, Pak Sekjen, bahwa seharusnya diselenggarakan April, tapi karena jadwal dan lain-lain jadi dilaksanakan di bulan Mei. Dan ini bersamaan, pilihannya adalah 20 Mei. 20 Mei ini bersamaan dengan 115 tahun momen kebangkitan nasional. Karena itu di dalam kesempatan ini izinkan kita juga menengok pada perjalanan bangsa bahwa momen kebangkitan nasional 115 tahun yang lalu adalah momen di mana kita bangkit. Perlawanan yang dulu lokal, yang dulu fisik menjadi perjuangan yang terkoordinir dengan kekuatan intelektual, dengan kekuatan politis dan memiliki identitas kebangsaan yang kuat. Momen kebangkitan nasional adalah awal dari perjuangan menuju kemerdekaan. 37 tahun kemudian kita meraih kemerdekaan. Dan ini adalah kesempatan hari ini untuk kita reflektif. Ketika kita bergerak ke depan di hari kebangkitan nasional, kita harus ingat bahwa kita pernah bangkit, tapi tidak ada jaminan bahwa bangkit itu artinya terus-menerus menjadi kuat. Bangsa-bangsa di seluruh dunia ada masa mereka bangkit, membesar, ada masa mereka bangkit, pelan-pelan turun, bahkan gagal di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu momen ini di saat ulang tahun PKS bersamaan dengan momen kebangkitan nasional, mari kita tengok bangsa ini harus bisa bangkit lebih kuat. Sambil kita lihat pelajaran dari bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ribuan tahun sejarah sudah mencatat bangsa yang bangkit dan bangsa yang kemudian negara hilang. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Kedaulatan itu bukan hanya untuk menjadi nama, tapi harus menjadi falsafah hidup dari Anda semua yang hadir itu. Menjadi tugas sehari-hari daripada semua kader PKS untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan bangsa ini. Selama kita merdeka, ada 15 kali konflik, mulai daripada Madiun, RMS, PRRI, Permesta, Tim-Tim, Poso, Ambon, Aceh, Kalimantan, dan sebagainya. 10 konflik itu karena ketidakadilan. Aceh tidak memberontak karena ingin syariah, itu bukan. Dia merasa ekonomi Aceh sangat kaya tapi mendapat lebih sedikit. PRRI Permesta berontak bukan karena ingin merdeka, tapi kenapa daerah kurang diperhatikan. Itulah Ambon, Poso, bukan konflik agama awalnya, konflik tentang keadilan politik. Jadi keadilan adalah fondasi yang penting dalam kehidupan kita semua. Kesejahteraan adalah selalu menjadi tujuan bangsa apa saja, kita semua.
Kita semua bertanggung jawab. Saya pernah Pres 2 kali, pernah jadi menteri. PKS pernah pemerintah bersama-sama tentu di bawah Pak SBY. Karena itulah kita bertanggung jawab ke negeri ini dengan yang sama dengan siapapun. Karena kita bertanggung jawab yang sama, maka kita mempunyai hak yang sama untuk memajukan negeri ini. Yusuf Kala dan Anies Baswedan sepanggung di Milad PKS 2023. Dikutip dari tribunbatam.id, selain Anies Baswedan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala JK hadir dalam Milad PKS Sabtu 20 Mei 2023 hari ini. Partai Keadilan Sejahtera PKS menggelar Milad ke-21 hari ini di Istora Senayan, Jakarta. Di Pilpres 2024, PKS tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Koalisi Perubahan sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Yusuf Kala dan Anies Baswedan terlihat naik ke panggung. Terlihat juga elit PKS diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Ahmad Saihu dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Tak hanya Anies JK, hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan petinggi Demokrat lainnya. Lalu Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basara yang mewakili Puan Maharani juga hadir. Selain itu, ada pula Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali yang mewakili Ketum Nasdem Surya Paloh. Sementara itu, parpol-parpol lain diketahui tidak diundang. Anies Baswedan hadir menggunakan jas dan peci dengan warna hitam yang senada. Terdengar Anies Baswedan hadir diiringi dengan teriakan presiden oleh para relawan PKS. Saat Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi menyapa para tokoh yang hadir, para relawan juga kembali menyerukan presiden pada Anies Baswedan. Presiden, 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 teriak para relawan yang memenuhi Istora Senayan. Anies Baswedan bakal memberikan pidato kebangsaan dalam gelaran kali ini. Memang acara kita ini fokus untuk parpol koalisi terutama. Nanti kegiatannya memang bakal diisi oleh para ketua umum parpol, baik itu dari Partai Demokrat, Nasdem dan juga tentunya Presiden PKS. Tapi ada pesan kebangsaan dari Ketua Majelis Syuro PKS dan juga Pak Yusuf Kala yang insya Allah juga hadir. Dan ditutup dengan pidato dari bakal capres yang sudah kami usung, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan. Kata Wakil Sekjen PKS Ahmad Fathul Bari Sabtu 20 Mei 2023, Koalisi Perubahan sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Yusuf Kala dan Anies Baswedan terlihat naik ke panggung. Terlihat juga elit PKS diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Ahmad Saihu dan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Memang acara kita ini fokus untuk parpol koalisi terutama. Nanti kegiatannya memang bakal diisi oleh para ketua umum parpol, baik itu dari Partai Demokrat, Nasdem dan juga tentunya Presiden PKS.